Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-kabiril muta'al wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al amma ba'd. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita kumpul lagi fi majlisi khairin, dalam majlis yang baik, dalam perkumpulan yang baik. Harapan kita juga dapat perkumpulan yang baik nanti di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Kira-kira 8 hari lagi, ya kurang lebih ya, Sahibul Bait akan melaksanakan satu ibadah yang besar dalam Islam, ibadah yang dia ini menyatukan segala aspek ibadah. Jadi ulama membagi ibadah itu ada 3 jenis. Ada ibadah maliyah, ibadah harta. Ada ibadah badaniyah, ibadah fisik. Ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Contoh ibadah harta apa? Sedekah, zakat, ngasih duit ke orang, sedekah, zakat, hadiah, itu kan perlu harta. Itu ibadah harta namanya. Ada lagi ibadah badan, fisik, memerlukan fisik yang prima. Contohnya seperti puasa. Orang puasa perlu fisik yang sehat. Ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Seperti az-zikrul khafi, zikir dalam hati. Orang badannya sakit, ya bisa nggak dia sedekah? Bisa aja. Dia cuma perlu harta doang buat sedekah. Orang nggak punya duit, bisa nggak puasa? Bisa, bisa. Kenapa harus punya duit puasa? Kalau nggak punya duit, tetap bisa puasa. Yang penting ada hidangan buka puasa yang kira-kira bisa membuat dia kehilangan rasa lapar dan hausnya. Ada ibadah hati, az-zikrul khafi. Orang nggak punya duit, bisa nggak zikir? Bisa. Badannya sakit, di rumah sakit, nggak punya duit, habis itu badannya sakit. Mengingat Allah bisa nggak? Bisa. Nah, ya kayak contohnya Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar, ketika dia lihat ada satu orang di pinggir jalan tuh yang gak punya tangan, gak punya kaki, matanya buta, kulitnya penyakitan, duit kagak punya, rumah gak ada, keluarga gak punya apa-apa. Tapi dia menyebutkan si orang ini nih yang buta dan gak punya apa-apa nih, dia menyebutkan Alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Makasih ya Allah atas nikmat yang begitu besar dan pemberian yang sangat banyak yang kau berikan kepadaku. Ini Ibrahim perhatiin, ini orang dapat nikmat apa? Sampai segitunya dia bersyukur sama Allah. Akhirnya disamperin, Assalamualaikum. Ini belum kenal. Orang itu jawab apa? Dari mulai diucapin salam, jawabannya udah bikin Ibrahim kaget. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Wah, kenal sama gua kagak? Bisa ngelihat kagak? Ngapa jadi tahu nama gue nih orang? Kaifa araftani? Bagaimana kau bisa kenal saya? Dia bilang apa? Mundzu araftullah ma jahiltu syai'an. Dari mulai saya kenal Allah, saya tahu segala-galanya. Ini pembahasan tasawuf rada panjang, kita lewatin aja. Intinya apa? Ibrahim kemudian tanya, tadi saya dengar kamu bilang Alhamdulillah nikmat begitu besar, pemberian dari Allah sangat banyak. Saya mau tanya, tanganmu kemana? Butirat. Udah gak punya tangan, kaki gak punya, amputasi, matamu zahabat, pandanganku udah pergi, udah gak bisa ngeliat. Kulitmu kenapa? Bihi juzam, penyakit kusta. Rumahmu di mana? Ya ini rumah saya jalan raya. Lah terus keluargamu mana? Gak punya. Bagaimana kamu makan? Ada orang datang baik ngasih suapin saya makanan. Lah segini susahnya kamu
Kok kamu bilang bersyukur atas nikmat yang besar, pemberian yang banyak? Saya mau tanya sama kamu, pemberian banyak apa yang Allah kasih? Nikmat besar apa yang kamu punya emangnya? Dia bilang apa? Alam yubqili lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Allah masih nyisain bakal saya tahu apa? Satu hal yang sangat besar. Lisan untuk aku bisa menyebut namanya. Dan aku dikasih hati untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Boleh orang-orang punya duit banyak. Boleh orang punya anggota tubuh lengkap. Nggak apa-apa punya rumah besar. Tapi bisa nggak, punya nggak hati yang bersyukur sama Allah? Bisa nggak dia kemudian terus nyebut-nyebut nama Allah? Saya nggak dapat itu semua, tapi saya bisa dapat nyebut nama Allah. Saya punya hati yang bersyukur. Artinya apa? Orang seperti itu dia cuma butuh hati doang. Nggak butuh duit banyak, nggak butuh badan sehat. Dia punya ibadah namanya ibadah qalbiyah, ibadah hati. Lah kalau haji, dia menyatukan segala-galanya. Tiga-tiganya. Dia satu-satunya ibadah nih. Haji satu-satunya ibadah yang ngumpulin tiga-tiganya. Satu ibadah. Sholat kagak punya duit, bisa? Bisa. Cuman kalau haji berangkat perlu apa? Perlu duit. Belum lagi ninggalin nafkah buat keluarga. Belum lagi di sono perlu ini, perlu itu. Perlu duit. Dia juga perlu badan yang sehat. Tawaf, sa'i. Itu nanti ada namanya wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Malamnya nginep di Muzdalifah. Nginep nggak pakai kasur, wala pakai tikar ke tanah. Atasnya apaan atasnya? Langit. Nggak ada atapnya. Itu semua jutaan manusia nanti kumpul di situ, tidur di situ, sambil ngambilin batu bakal dipakai lempar jumroh tanggal 10, 11, 12 atau yang nafar tsani sampai 13 Zulhijjah. Itu perlu fisik kuat nggak? Perlu. Nanti lempar jumrohnya, jalannya dulu tuh dari tempat kita nginep ke tempat lempar jumroh tuh kiloan. Nanti bisa bayangin ini satu tempat di sini. Tempat orang lempar jumroh. Yang nginep jutaan orang. Otomatis yang dekat-dekat ini kan yang spesial-spesial nih. Yang bayar sekian ratus juta. Yang pejabat, yang kepala pemerintahan, itu ntar dekat-dekat sini. Cuma kalau yang haji reguler, itu rada jauh. Saya aja tempo hari bimbing haji furoda. Bayar juga ratusan juta. Cuman rada jauh juga, 2 kilo jalannya. Maktabin nomor 96. Maktab furoda. Jadi butuh fisik yang kuat. Belum lagi hati. Hati perlu hadir terus. Nah nih, saya mau kasih pesan sedikit. Ada satu, percakapan antara Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah, Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, sama seorang ulama terkemuka namanya Ash-Shibli. Mungkin sebagian pernah dengar namanya. Ash-Shibli Ana sering bahas juga tuh dalam ceramah-ceramah Ana. Bagaimana dia waktu mau pergi haji suatu hari, muridnya meninggal di jalan, dimandiin sama dia. Terus dimandiin rupanya mukanya berubah menjadi menyeramkan dan menakutkan. Habis gitu selang beberapa waktu ketika mau dikuburin, ditaruh di kuburan, mukanya terang benderang. Ash-Shibli kaget. Seorang tokoh sufi terkenal ini. Malamnya Ash-Shibli dipertemukan sama muridnya. Masya Allah, bagaimana? Anda mau tanya, dalam mimpi ya tentu ya, orang-orang soleh itu kan ada kelebihan. Anda mau tanya, tadi waktu awal ente meninggal menyeramkan. Iya, itu dosa-dosa Anda numpuk semua tuh. Anda ketakutan ketika melihat seluruh dosa Anda dari mulai lahir sampai Anda meninggal itu dikumpulin jadi satu. Menyeramkan sekali. Dan terus baru beberapa waktu berubah. Ada apa yang terjadi? Nah, sebelum saya masuk ke kuburan, sebelum nanti malaikat kemudian datang kepada saya, itu datang satu sosok cahaya yang ternyata beliau adalah
yang selama ini kita selawatin, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikasih cincin saya. Kasih cincin. Disiramin dulu, kalau nggak salah saya ingat saya disiramin wajahnya. Kemudian saya menjadi fresh, segar, tidak takut lagi. Kemudian saya dikasih cincin, saya pakai cincin itu. Ini alam arwah ya, kita nggak bicara alam jasad lagi, alam roh ini. Pas dilihat cincin ini tulisannya apa? Hadza jaza'u man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini balasan bagi orang yang demen, rajin, suka selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, ini yang tempo hari ente baca tuh, udah sekian tahun ente baca, ente dawamin. Nih, ini balasannya, pakai. Yang bakal bikin ente seneng di alam kubur, kagak bakal ketakutan. Dipakai, saya girang. Saya berubah menjadi bercahaya. Itu Shibli. Nah, Shibli ini salah satu murid daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Seorang tabi'in yang begitu hebat, luar biasa. Julukannya adalah As-Sajjad, orang yang demen sujud. Suatu hari Shibli pergi haji. Mungkin masa-masa masih awal-awal belajar begitu. Kemudian begitu pulang haji sampai ke Madinah, ya udah rapi, Mekah semua udah beres semua, balik ke Madinah. Mulai percakapan ini, saya mohon Arifin dan istri khususnya dan juga yang lain perhatikan. Luar biasa ini. Sayyidina Ali Zainal Abidin tanya, "Ahajjajta ya Shibli?" Kamu habis pergi haji wahai Shibli? Qala na'am ya benar Rasulullah. Iya wahai cucu Rasulullah. Faqala, kemudian Sayyidina Ali tanya lagi. Anazaltal miqat wa tajarradta an makhit thiyab wa ightasalt. Apakah kamu sampai ke miqat, lalu kamu lepaskan pakaian yang berjahit, lalu kamu mandi sunnah? Sunnah apa namanya? Sunnah ihram namanya. Qala na'am. Iya, saya lakukan itu. Waktu dari Madinah saya jalan mau haji, saya berhenti di miqat Bir Ali. Nanti ke Madinah apa langsung Mekah? Madinah. Saya ke miqat Bir, nanti juga sama berarti. Miqatnya Bir Ali. Yang dahulu haji Rasulullah waktu haji wada itu di situ. Ini ngomong-ngomong Rasulullah haji itu cuma sekali doang seumur hidup. Haji wada doang. Haji yang terakhir setelah itu sekian hari atau sekian bulan lah, 2 bulan, 3 bulan begitu Rasulullah wafat. Nah, jadi begitu sampai Madinah ditanya lagi, kamu sampai ke miqat, lalu kamu lepas semua pakaian berjahit, lalu kamu mandi? Iya. Terus ditanya lagi, fahina nazaltal miqat. Waktu kamu sampai di miqat, nawaita annaka khala'ta thawbal ma'siyah wa labista thawbat ta'ah. Kamu kan mau buka baju tuh. Waktu itu kamu niat gak mau melepaskan pakaian kemaksiatan dan kemudian nanti akan menggunakan pakaian ketaatan? Qala la. Waktu kamu lepas pakaian berjahitmu, nawaita annaka tajarradta minar riya' wan nifaq wad dukhul fi syubhat. Apakah waktu kamu lepas pakaian itu kamu niat juga melepas sifat riya, melepas sifat munafik, melepas hal-hal yang kemudian bisa mengantarkanmu menuju kepada hal-hal yang syubhat? Qala la, tidak. Fahina ightasalta, lalu waktu kamu mandi sunnah ihram, nawaita annaka ightasalta minal khataya wadh-dhunub. Apakah kamu niat mandi membersihkan dirimu dari dosa dan maksiat? Atau sekedar mandi sunnah aja gitu, jebiar. Qala la, saya enggak niat itu. Qala fama nazaltal miqat wa la tajarradta an makhiti thiyabik wa la ightasalta. Kalau gitu berarti kamu belum sampai ke miqat. Kalau gitu berarti kamu belum melepas pakaian jahitanmu. Kamu masih terikat dengan jahitan maksiat. Kamu enggak bisa lepas dengan jahitan tersebut. Lalu kamu belum mandi berarti kalau begitu caranya. Balik lagi, tanya lagi. Tanadhafta wa ahramta wa aqadta bil hajj. Lalu kamu bersih-bersih, waktu mandi bersih-bersih, pakai pakaian ihram, lalu niat haji. Kamu lakukan itu? Naam. Iya. Waktu kamu bersih-bersih dan waktu kamu berihram dan niat haji, apakah kamu niat bersih-bersih
dengan cahaya taubat yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Kamu mau bersih-bersih, artinya mau memberikan cahaya taubat dalam dirimu? Qala la, tidak. Fahina ahram, tak waktu kamu pakaian ihram tuh, ya kan? Kan kita sibuk tuh, ihram bagaimana nih biar nggak kelihatan nih, tengah-tengahnya bagaimana biar nggak kebuka nih, kan gitu. Sebab nggak pakai, mohon maaf, nggak pakai apa? Nggak pakai pakaian dalam. Kita kan sibuk begitu doang tuh. Nih cara makainya yang benar bagaimana? Supaya kagak lepas. Beli itu dah, beli gesper tuh yang warna putih tuh yang biasa. Kita fokus di situ. Ternyata Sayyidina Ali Islam ini bilang, waktu kamu pakai ihram, niat nggak? Annaka haramta ala nafsika kulla muharramin harramahu Allah azza wa jal. Waktu kamu pakai ihram, niat nggak? Kamu akan mengharamkan atas dirimu apa-apa yang diharamkan oleh Allah? Qala la. Tidak, nggak ada niatan itu. Fahina aqadta bil hajj. Waktu kamu niat haji. Nawaita annaka qad halalta kulla aqdin li ghairillah. Waktu kamu niat haji, apakah kamu kemudian berniat juga bahwa kamu akan menghilangkan segala bentuk niat yang bukan kepada Allah? Apa masih ada niat nih? Niat hal-hal yang selain Allah. Qala la. Tidak. Fama tanadhafta wala ahramta wala aqadtal hajj. Berarti kamu tidak membersihkan dirimu, kamu tidak berihram dan kamu tidak niat haji. Faqal adakhaltal miqat wa sallaita rak'atay al-ihram wa labbait. Waktu kamu sampai di miqat itu, apakah kamu salat 2 rakaat? Namanya salat sunnah ihram. Apakah kamu bertalbiyah? Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Kamu baca itu enggak? Qala na'am, iya. Saya salat 2 rakaat. Saya baca talbiyah. Qala fahina dakhaltal miqat nawaita annaka biniyati ziyarah. Qala la. Waktu kamu niat miqat, apakah ada niat dalam hatimu untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada niatan itu. Waktu labbait, fahinna labbait, waktu kamu bertalbiyah, nawaita annaka nataqta lillah subhanahu bikulli ta'ah wa sumta an ma'siyah. Waktu kamu bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, apakah kamu niat untuk mengucapkan apa-apa yang membuat Allah ridha dan akan diam dan tidak akan pernah berbicara hal-hal yang membuat Allah murka? Apa tidak ada niat itu? Atau jangan-jangan masih berbohong? Ya, mohon maaf. Kemarin saya bilangin tuh, beberapa hari yang lalu kita dari Madinah ke Mekah, saya bilangin sama jamaah, gak boleh jidal, gak boleh kita berantem, gak boleh. Ya, fala rafath wala jidal, gak boleh. Itu ada yang berantem, keluarga berantem, ribut, urusan sepele. Jangan. Besarkan Allah, ucapkan apa-apa yang mengundang rahmat Allah, bukan malah berantem. Ini berantem nih bahaya. Berantem itu adalah yang paling Nabi takutin waktu Nabi mau wafat. Nabi kan udah menjelang hari-hari akhirnya, Nabi bilang begini, la tarji'u ba'di kuffara. Umat saya, ingat, ini saya mau meninggal nih. Jangan kembali ya kalian kepada jangan kembali ya kalian kepada kekufuran. Apa ya Rasulullah? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian akan memukul sebagian yang lain, menghantam, memfitnah, mencaci dan lain sebagainya. Itu yang saya takutin kata Nabi. Jangan ya, jangan. Nah, kemudian apa? Kalau enggak, saya enggak ada niatan itu. Talbiyah ya talbiyah aja, sekedar sunnah. Fama dakhaltal miqat wala labbait. Kamu belum masuk miqat dan kamu belum bertalbiyah. Bima qala idzan tufta bil bait wa masastal arkan usa'id, kamu tawaf, kamu pegang kamu melihat rukun-rukun itu. Rukun apa aja? Ada Hajar Aswad ya. Ada apa lagi?
Ada rukun Yamani sebelum Hajar Aswad, ada rukun Syami, rukun Iraki. Ya, ada 4 rukun di situ. Kamu tawaf, lalu kamu mengambil kesempatan menyentuh begitu ya. Kalau dulu masih boleh, kalau sekarang ada larangan. Kenapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa sekarang lagi tawaf nggak boleh megang Ka'bah? Sebenarnya mah boleh, tapi nggak bolehnya karena ada minyak wangi di situ. Sedangkan orang kalau udah berihram nggak boleh pakai wangi-wangian. Nah, kalau dulu mah boleh, nggak ada wangi-wangian, tembok aja. Waktu kamu tawaf, kamu megang nggak rukun-rukun, lalu kamu sa'i nggak dari Safa ke Marwah? Kalau na'am, pastilah saya lakukan itu. Waktu sa'i kamu niat nggak bahwa kamu, kan sa'i itu ada lari. Nanti ada lampu hijau, kita disunahkan lari. Bacanya apa? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Sambil lari. Innaka ta'lam ma la na'lam. Innaka antallahul a'azzul akram. Waktu kamu lari itu, pas sa'i, kamu niat nggak lari menuju Allah Subhanahu wa taala atau lari sekedar jalanin sunnah aja? Apakah kamu jalan dari Safa ke Marwah waktu sa'i itu? Masyaita wa taraddadta bainahuma, lalu kamu bolak-balik di situ? Qala na'am. Nawaita annaka bainar raja' wal khauf, apakah kamu tahu bahwa saat itu kamu meniatkan dirimu bahwa kamu itu ada di antara harapan dan rasa takut. Jadi hidup ini harus ada harapan, harus ada rasa takut. Nggak boleh harapan terlalu tinggi. Udah kita maksiat aja dulu, tenang aja, ntar kita istighfar dah. Harapannya terlalu besar, nggak ada takutnya. Yang begini nggak boleh. Siapa tahu dia habis lagi maksiat kemudian mati. Na'udzubillah min dzalik. Sampai ada cerita katanya, ini hadis. Ada kakak beradik. Yang kakak tinggal di atas, yang adik tinggal di bawah. Yang kakak tiap hari ibadah. Yang adik tiap hari maksiat. Suatu hari si kakak kepikiran begini, boleh kali nih aneh turun ikut sama adik aneh sekali-sekali. Gampang, habis itu aneh tinggal naik lagi ke atas, aneh istighfar. Rapi dah. Tiap hari aneh istighfar, gampang. Lagi mikir begitu si adik ngomong, aneh sampai kapan begini ya? Maksiat mulu tiap hari. Aneh mau ke atas nemuin abang aneh. Mau minta dituntun, diajarin gimana cara ibadah yang baik. Si kakak mau turun, si adek mau naik. Si kakak kepleset, jatuh, mati dua-duanya. Akhirnya apa? Yang menjadi ahli sorga yang adek. Karena apa? Karena dia husnul khatimah. Akhirnya baik. Tobat Allah janji ampunin. Dia tobat tuh. Si kakak lagi nyepelein Allah. Gampang. Kayak berasa diri hebat. Ini gak boleh. Jadi hidup ini harus antara raja wal khauf. Gak boleh juga takutnya kelebihan. Gak ada harapan. Gak boleh juga. Kalau saya mah romannya banyakkan dosa. Udah dah. Mendingan saya lanjut begini aja dah. Gak bakal dapat ampunan dari Allah. Saking takutnya gak punya harapan dia. Kayaknya mah roman-romannya saya nih dosanya udah kebanyakan. Gak bakal bisa diampunin. Dia batasin tuh ampunan Allah. Padahal rahmatuhu wa maghfiratuhu wasi'at kulla syai'. Ampunan Allah bisa ngampunin semua dosa. Semua dosa bisa diampunin. Kalau kita mau bahas semuanya ini masih sangat panjang. Intinya ada gambaran bahwa apapun yang nanti dilakukan oleh Arifin dan istri di sana, itu semuanya harus ada filosofinya. Waktu mau buka pakaian jahitan itu, sambil melepaskan jahitan-jahitan kemaksiatan itu. Yang selama ini mengikat kita. Lepas. Waktu kita mandi, niatin biar dosa-dosa pada luntur. Begitu. Waktu sa'i, niatin lari menuju Allah. Tinggalin nih, setan semuanya tinggalin. Hawa nafsu tinggalin.
Fafirru ilallah. Lari menuju Allah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Banyak yang bisa kita ambil pelajaran. Pulang benar-benar haji mabrur. Kata Nabi apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur kagak ada balasan yang lain, cuman surga yang pantas jadi balasan dia. Balasan pahala itu belum pantas, masih kecil. Haji mabrur pantasnya dapat balasan surga. Makanya kita cari apa? Haji yang mabrur. Alhamdulillah, kita senang, kita girang lihat saudara kita mau berangkat haji. Ya, kemarin saya berdoa bareng-bareng sama jamaah di sana. Kita bilang, ya Allah, kalau dipikir-pikir nih mata nih, omannya mah suka kita pakai juga, bakal ngelihat yang kagak baik. Hari ini engkau izinkan nih mata ngelihat ke rumahmu yang sangat mulia. Ini kaki kadang-kadang suka melangkah ke tempat yang dimurkai Allah. Ya Allah izinin ada ke situ, tempat yang paling mulia. Tangan, ya Allah tangan kita. Pegang handphone, buka yang enggak-enggak. Dikasih izin megang Ka'bah, pegang Hajar Aswad. Maka itu semua pasti karena Allah pengen ngampunin kita. Enggak sembarang orang. Karena Allah pengen ampunin kita. Ya mau berangkat, mau pulang ke Indonesia tuh kepikiran. Ya Allah kemarin ibadah, Ramadan masih banyak kurangnya tuh. Masih males-malesan kita. Bukan kita manfaatin keberadaan kita di sini. Kadang-kadang kita fokusnya sama yang lain. Belanja lah, cari makanan ini entu. Fokusnya ke situ. Boleh, bukan nggak boleh. Boleh. Cuman fokusnya jangan ke situ. Fokusnya tetap ibadah. Jangan ini menjadikan kita nggak sholat jamaah di Masjidil Haram. Ada yang sampai begitu. Belanja banyak kelewatan. Waktu sholat masjid di Masjidil Haramnya kelewat. Nggak boleh. Fokus ibadah. Itu tambahan aja. Nih antara zuhur sampai asar nih misalnya. Ya. Mau cobain makanan Arab. Boleh aja. Mau belanja oleh-oleh, sejadah, korma, coklat. Boleh gak? Boleh. Bahkan salah satu adab daripada berpergian itu pulang bawa oleh-oleh. Nah itu boleh. Tapi tujuan utama adalah tetap ibadah. Sholat tahajud jangan sampai kelewat. Nikmatin situ. Ya Allah. Kapan lagi nih gue sholat ngadepnya langsung Ka'bah. Ini nikmatin. Tawaf sunnah nanti di situ. Amalan terbaik di Masjidil Haram. Ya belum lagi di Madinah. Kalau bicara Madinah mah udah kita aneh masih di Madinah. Kemarin udah kangen mau balik lagi. Nanti bisa bayangin gak tuh? Ini masih di situ nih. Udah kebayang ya Jumat berangkat. Kapan kemarin lagi? Udah kebayang itu lagi. Masih di situ. Masih di situ. Ila taibah. Wa ma fil kaun buq'ah mithla taibah biha qalbi yatib. Ila shibbaki wal mihrab. Apa? Wal rawdah ar-rahibah wa masjidha ar-rahib. Manazil unzil al-Quran fiha wa ruhul qudus Jibril. Terakhir saya membawakan tadi barusan saya dari rumah guru saya Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Beliau kasih satu poin penting singkat aja. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sayang kalau rasanya saya nggak bagiin itu sayang benar. Tadi beliau sedikit berbicara tentang al-muraqabah. Al-muraqabah. Bagaimana seorang hamba itu kudu terus sadar bahwa dia dilihat. Jangan bicara dilihat sama Allah dulu dah, ketinggian. Kata beliau begitu. Jadi ada model kan sekarang nih CCTV, ya kan? Kita diawasin gak sama CCTV? Diawasin. Belum lagi beliau cerita tadi ada modelan kaca tuh, ini kaca
Kalau kita dari sini bisa ngelihat orang yang di luar. Apa namanya? Riben apa betul? Riben. Orang yang di luar nggak bisa lihat ke dalam. Jadi yang di luar tuh kabar khair, apa istilahnya itu apa ya? Alat tahu, merasa diri nggak diawasin. Ya, mungkin dia melakukan hal-hal yang dia rasa aman-aman aja. Karena dia nggak ngelihat. Padahal ada yang memperhatikan, ada yang melihat. Wah, begitu dia. Wah, ngapain itu ini? Ketahuan. Seperti Raqib dan Atid. Kita ngelihat nggak? Enggak. Tapi mereka ngelihat kita nggak? Lihat dan ngawasin kita terus. Belum lagi nanti kalau bicara muraqabah minallah azza wa jalla terlalu tinggi dah. Intinya kita harus terus merasa ada di bawah pengawasan Allah. Orang yang muraqabah itu merasa enggak apa-apa dah. I'mal ma syi'ta. Lu mau ngapain bikin. Kama tadinu tudan. Apa yang lo lakukan itu bakal berlaku sama lo. Ente ngelakuin apa? Hidup tuh seperti kaca. Ente kalau senyum, lihat senyuman apa cemberut di kaca? Ngelihatnya senyuman apa cemberut? Senyuman. Tapi kalau ente cemberut, yang kelihatan apa? Cemberut. Lah kalau ente senyum baik sama orang, yang ente lihat adalah senyuman dan kebaikan. Tapi kalau cemberut, sumpah, itu yang bakal kita lihat juga. Sehingga orang yang menyadari adanya pengawasan dari Allah, sifatnya saya bawa mungkin dua aja lah. Tadi ada sekitar 6 atau 7 sifat. Saya bawa 2 aja. Orang yang menyadari bahwa Allah melihat terus kepadanya, dia akan punya sifat namanya sakinah. Anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Ada ketenangan. Dulu orang-orang soleh itu begitu. Dizolimin, tapi karena dia tahu bahwa Allah itu lihat, ya udah dia tenang aja. Orang yang zalim sama saya, dia bakal dapat balasan dari Allah. Saya mah tenang-tenang aja. Orang nih jahat, saya jahat misalnya sama Arifin. Saya jahat sama dia. Udah saya jahat, udah saya tipu, udah saya bohongin. Saya datang ke sini, Arifin masih nyambut aja. Masya Allah, Bib, sehat. Ayo duduk sini, minum apa nih? Dalam hati saya apa? Dia nggak tahu habis gue jahatin dia. Padahal mah tahu. Cuma karena dia punya sifat tenang. Nggak apa-apa, kalau yang itu mah ntar Allah yang ngatur. Saya mah sebagai orang yaudah saya baik aja. Yang ente jahat sama anak, saya serahin sama Allah. Urusan Allah. Itu sifat tenang. Kalau orang punya keyakinan bahwa ada terus pengawasan dari Allah, dia punya sifat tenang. Yang kedua, orang itu akan memiliki sifat tawadhu. Tawadhu. Karena apa? Karena terus merasakan adanya pengawasan dari Allah. Dia gak bakal sombong. Siapa nih? Ente ini siapa? Mau sombong-sombong, ente ini siapa? Ini Allah lagi ngeliatin terus nih. Innaka, apa tuh? Kamu gak akan bisa melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuanmu. Manusia terbatas. Baru digigit nyamuk dikit aja rebaan 2 minggu demam berdarah. Mau betantang petenteng nyamuk ente kalah sama nyamuk. Bener gak? Siapa kita? Mau berasa gede. Baru sama nyamuk udah kalah. Rebaan 2 minggu di rumah sakit. Selang sono selang sini. Suntik sono suntik sini. Manusia lemah. Tawadhu. Dahulu seorang ulama besar namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri punya murid namanya Al-Habibul Ajami. Nah, sekali waktu ini murid Al-Habibul Ajami ini muridnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ahli fikih, ahli ilmu agama yang sangat mendalam. Suatu hari dia ada urusan satu dan lain hal, terlambat ke masjid. Yang biasanya beliau jadi imam, beliau lihat, oh yang imam Al-Habibul Ajami, muridnya dia. Al-Habibul Ajami ini kalau ngomong ro, cadel.
Bismillahirrahmanirrahim. Gitulah pokoknya. Rada-rada cadel. Imam Hasan al-Basri ngelihat, oh imamnya Al-Habibul Ajami. Saya pulang aja dah, sholat sendirian di rumah. Karena kehati-hatiannya beliau. Dan mungkin di situ kemudian sifat manusiawinya ada. Bahwa saya lebih fasih dari dia. Masa saya jadi makmum? Pulang. Begitu pulang, ada orang datengin Al-Habibul Ajami. Ya Habib, tahu nggak? Tadi gurumu Hasan al-Basri datang mau sholat. Kamu udah jadi imam. Pas lihat kamu jadi imam, dia balik ke rumah. Al-Habibul Ajami murid yang baik. Murid yang penuh husnudzon. Oh mungkin guru saya, mungkin ada hajat mau ke kamar mandi dan lain sebagainya. Sehingga atau batal wudunya jadi balik wudu lagi. Mungkin itu, karena itu jadi balik lagi ke rumah. Husnudzan. Husnudzan. Subhanallah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri salat sendirian di rumah, malamnya dalam mimpinya itu beliau seorang tabi'in ya, gak ketemu sama Nabi. Al-Hasan Al-Basri gak ketemu, tabi'in. Tapi sangat mencintai Nabi dan kenal kepada Nabi Muhammad. Didatengin dalam mimpinya, kata Rasulullah, Hasan al-Basri, kalau kamu tadi sholat di belakangnya Al-Habibul Ajami dengan penuh ketawadhuan, Allah ampuni seluruh dosamu. Bangun terperanjat kaget, datengin ke rumah si murid. Ya Habibul Ajami, maafin saya, ada apa guru? Ada apa gerangan nih? Kok datang-datang minta maaf, nggak salah apa-apa. Jadi begini, tadi saya mau sholat cuman saya batalin sebab kamu tidak terlalu fasih dalam mengucapkan huruf ro. Saya kemudian, udah dah sholat sendiri, saya lebih fasih. Saya sholat sendiri. Akhirnya Nabi datang, Nabi tegur saya. Nabi bilang apa? Kalau kamu sholat di belakang Habibul Ajami, dosamu diampunin. Nah, kalau roman-roman kayak kita nih jadi Al-Habibul Ajami bagaimana? Biar lo tahu tuh. Gitu kan? Biar lo tahu. Nyesel kan lo? Gak sholat belakang gua? Besok-besok belakang gua. Tapi emang beliau bukan orang begitu. Ya Allah, makasih guru. Makasih. Lah, kenapa jadi ente yang makasih? Makasih guru, Masya Allah. Karena kamu gak mau sholat di belakangku, ya. Akhirnya Nabi datang dan ternyata Nabi menyebutkan nama saya. Nabi kenal nama saya. Ini berkat kebaikanmu wahai guru. Orang kalau husnudzan enak aja hidupnya. Gak ada jeleknya, gak ada pusingnya. Enak terus hidupnya. Ya, gak sombong, gak riya, gak ada ujub. Dan sifat-sifat buruk lainnya. Ada kepanjangan, jadi itu aja yang mudah-mudahan ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ya. Hari ini kita kagak baca lagi dan nih. Masih aura-aura pembukaan majelis. Dan sayang rasanya kalau kita tidak memberikan pesan-pesan yang bisa bermanfaat buat Sahibul Bait. Dan juga buat kita nih, calon-calon haji semua nih di sini nih. Betul gak? Iya, calon. Mudah-mudahan Allah undang kita bisa ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Rada kencengan dikit. Bisa ziarah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Bisa dapat syafaat Nabi nanti di akhirat. Kumpul sama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani Allahumma ya aman al-khaifin. Amina mimma nakhaf ya aman al-khaifin. Salimna mimma nakhaf ya aman al-khaifin. Najjina mimma nakhaf. Da'wam fiha subhanaka wa tahiyatun fiha salam. Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.